Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa pada saat ini kita akan memasuki kebaktian Jumat Agung yang kita laksanakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan bagi kita di dalam memasuki Jumat Agung ini, ya Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena pada saat ini, ya Tuhan, di tengah-tengah situasi bangsa kami yang sedang didera oleh wabah virus corona, ya Tuhan, kami bagian dari jemaat-Mu GKPI Resort Padalarang masih tetap diperkenankan oleh Tuhan untuk melaksanakan kebaktian Jumat Agung, sekalipun itu harus kami laksanakan di rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kebaktian Jumat Agung ini, ya Tuhan, akan mendapat tempat yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun itu kami laksanakan di tengah-tengah rumah kami. Kami yakin dan percaya bahwa Allah Tritunggal hadir bersama dengan kami saat ini, menyempurnakan seluruh kebaktian ibadah Jumat Agung kami pada saat ini. Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu pada saat ini. Sebelumnya, kiranya ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini dalam kebaktian Jumat Agung terambil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi malam kita telah mengadakan kebaktian Kamis Putih untuk mempersiapkan diri kita pribadi lepas pribadi agar dapat masuk di dalam kebaktian Jumat Agung saat ini. Untuk kebaktian Jumat Agung pada saat ini, di tahun ini, beda dari yang lain. Karena pada saat ini kita tidak bisa melaksanakan itu di gereja, tapi kita melaksanakan itu di rumah kita masing-masing.
Ini bukan karena keinginan kita, tetapi karena situasi dan kondisi yang belum kondusif saat ini ketika mewabahnya virus corona atau COVID-19. Tapi kita yakin dan percaya bahwa tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan kalau kita melaksanakan ibadah kebaktian Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam renungan kita, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan surat seruan dari kantor sinode kepada seluruh pendeta di jemaat GKPI seluruh Indonesia, bahwa untuk kebaktian Kamis Putih, Jumat Agung, dan perjamuan kudus sekaligus juga dengan Paskah, kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Dan untuk melaksanakan perjamuan kudus, kantor sinode kita, kalau situasi sudah kondusif, akan mengadakan pekan perjamuan kudus. Dan disitulah seluruh gereja GKP yang ada di Indonesia akan melaksanakan perjamuan kudus secara serentak sesuai dengan seruan pastoral dari kantor sinode. Sekaligus juga kalau situasi bangsa dan negara kita sudah kondusif dari wabah COVID-19. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nats kita melihat bagian penderitaan yang sangat menyakitkan yang dialami oleh Yesus, dan juga arti dan makna yang berkaitan dengan itu. Pertama, ia ditinggalkan Allahnya dari kayu salib, dan Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ditinggalkan Allah, ini sebuah perasaan yang sangat menyakitkan. Yesus sudah ditinggalkan oleh murid-muridnya, juga ditinggalkan orang-orang yang sangat dekat dengannya, tetapi kini ditinggalkan oleh Allah. Menurut sejarah, 3 hari setelah kematian Yesus, maka Yesus akan dibangkitkan. Dan kebangkitan Kristus itu terjadi hanya karena kemurahan dari Allah. Dan menurut Martin Luther, dia coba untuk merenungkan apa arti ungkapan ketika bangkit pada hari yang ketiga. Lalu setelah itu dia bangun dan berteriak, Allah meninggalkan Allah. Siapa dapat memahaminya? Namun bagi kita, tinggalkan oleh Allah adalah suatu yang sangat menyakitkan dan tidak terkatakan. Yang kedua, penderitaan Yesus juga ditandai dengan rasa haus. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya pada sebatang bulu, dan memberikannya kepada Yesus untuk diminum. Yang diminum Yesus itu adalah anggur asam, yang dipahami semacam obat bius untuk mengurangi rasa sakit yang biasa diberikan kepada orang-orang yang disalibkan. Tetapi Yesus tidak mau meminumnya, sebab ia lebih suka meminum cawan penderitaan sampai akhir. Yang ketiga, ketika Yesus mati, bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, yang ditandai dengan gempa bumi dan bukit-bukit batu yang terbelah. Ini menunjukkan terbukanya jalan kehadiran Allah, sehingga kita diperkenankan untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Yang keempat, peristiwa kematian Yesus yang ditandai dengan gempa bumi menjadikan para prajurit yang menjaga Yesus menyaksikan sungguh ia ini adalah anak Allah. Karena itu kematian Yesus adalah menunjukkan sesungguhnya ia anak Allah yang menjadi tebusan bagi orang berdosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti kematian Yesus Kristus bagi kita orang percaya saat ini? Kematian Yesus membawa penebusan bagi kita.
Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kematian Yesus adalah jalan pendamaian manusia dengan Allah, di mana kita dibenarkan di hadapannya, sebagaimana dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kematian Yesus adalah bentuk kasih Allah yang begitu besar bagi orang berdosa, supaya memperoleh hidup yang kekal. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Yesus mati karena pelanggaran-pelanggaran yang telah kita perbuat sepanjang kehidupan kita. Yesus menanggung itu karena Yesus begitu mengasihi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Darahnya yang mahal yang tercurah di kayu salib itulah yang menebus kita. Kematiannya adalah jalan pendamaian dengan Allah, sehingga kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Biarlah kita senantiasa memuji dan memuliakan Allah karena kasih-Nya yang begitu besar. Marilah kita senantiasa menjaga kekudusan kita dalam hidup, sebab darah Kristus telah menguduskan kita. Kiranya melalui peringatan kematian Yesus hari ini mengingatkan kita agar tidak berbuat dosa lagi, tetapi biarlah hidup kita selalu hidup dengan firman-Nya demi kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami tidak dapat mengukur betapa tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya kasih-Mu terhadap kami orang-orang berdosa ini, sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal itu menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kami, agar oleh kematiannya kami beroleh selamat. Kamilah yang sebenarnya harus dibunuh pada kayu salib, karena kamilah yang hidup dalam pendurhakaan. Oleh sebab itu kami sujud mengucap syukur kepadamu, karena Engkau tidak membiarkan kami binasa, tetapi memberi kesempatan baru kepada kami untuk datang padamu. Kasihani dan teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, supaya kami semakin mengenal ketentuan kehendak-Mu bagi kami masing-masing, supaya kami ikhlas dan rela dengan kerendahan hati berbakti padamu. Ajarlah kami, supaya kami dalam ibadah kami senantiasa menyatakan kasih-Mu yang berkelimpahan itu, supaya hati dan pikiran kami jangan dipengaruhi oleh iri dan dengki, dan rencana kami tidak dinodai oleh ketamakan dan keserakahan. Jadikanlah semua tindak tanduk serta kata-kata yang keluar dari kami menjadi persembahan yang harum padamu, supaya perbuatan kami menjadi pujian bagi nama-Mu, yang memberitakan kasih setia dan kemurahan, kesempurnaan pemeliharaan-Mu terhadap semua orang yang memanggil nama-Mu. Bimbing dan terangilah jalan-jalan hidup kami, supaya kami jangan menyia-nyiakan anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu, tetapi supaya kami senantiasa memperoleh kekuatan padanya, supaya pada akhirnya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami sampai pada kematian. Dengan tidak bersungut-sungut Engkau menerima segala hinaan dan siksaan. Engkau tidak marah dan mengutukkan, malahan Engkau mengasihi dan memohon kemurahan kasih Allah bagi kami. Tidak layak kami berdiri di hadapan-Mu, pun tidak patut lagi kami memohon kemurahan pengampunan, tetapi Engkau sudah mengulurkan tangan-Mu kepada kami untuk mendudukan kami dalam pangkuan. Betapa besar dosa-dosa kami kepadamu tidak dapat kami ukur, tetapi semuanya ibarat debu saja, hilang ditiup oleh kasih pengorbanan. Oleh sebab itu kami sujud di hadapan-Mu untuk mempersembahkan diri kami. Kiranya Engkau berkenan memakai kami menjadi alat
memasukkan namamu di seluruh dunia. Kuasai dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya perhatian kami jangan lagi berpaut kepada hal-hal yang duniawi, tetapi supaya dalam segala perbuatan kami, kasih-Mu di dalam hikmat-Mu itulah yang dinyatakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.